4 kios dan 2 rumah warga di Jalan Goaria, Makassar, Sulawesi Selatan hangus dilalap api. Warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Kobaran api dengan cepat membakar 4 kios dan 2 rumah warga di Jalan Goaria, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan sebuah minibus yang terparkir di samping rumah warga juga ikut terbakar. Warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda milik mereka. Pemadam kebakaran dari Kota Makassar yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam kios dan kencangnya angin membuat api sulit dikendalikan hingga terus menyebar ke bangunan lainnya. Pak, berapa mobil pemadam Pak diturunkan ini? Kurang lebih 20 ya Pak? Mungkin ya satu jam masih bisa dikuasai karena tadi angin kencang sekali. 4 kios yang terbakar merupakan bengkel, salon, dan toko kelontong. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di salah satu rumah panggung yang berada di belakang kios milik warga. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas berjibaku memadamkan kobaran api dengan menurunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga menghanguskan belasan rumah warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Cambaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Petugas pemadam kebakaran terhambat datang ke lokasi akibat sempitnya jalan dan banyaknya warga yang menonton di lokasi kejadian. Setelah 1 jam, kobaran api akhirnya dapat dipadamkan. Dari Mako Damkar sendiri kita turunkan 21 unit, ditambah dengan Karester Ujung Tanah 3 unit. Jadi dugaan sementara korsleting listrik. Sedikitnya ada 17 rumah warga yang ludes terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria tanpa alasan yang jelas tiba-tiba mengamuk di halaman Mapolres dan mengancam anggota Polres Jember, Jawa Timur. Usai ditangkap dan diperiksa, ternyata pria itu menderita gangguan jiwa. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pria yang membawa senjata tajam kemudian menantang anggota Polres Jember. Sebelumnya pria ini datang mengendarai sepeda motor tanpa menggubris teguran petugas jaga untuk tidak masuk ke halaman Mapolres bersepeda motor. Bukannya menuruti teguran petugas, namun pemuda ini justru mengambil parang dari dalam jok motornya dan mengancam petugas yang ada di Mapolres Jember. Setelah dilumpuhkan, polisi langsung memeriksa pria ini. Saat diperiksa, ternyata pria berinisial CAP ini mengalami gangguan jiwa berat. Hal itu diketahui setelah polisi menerima keterangan klinis dari psikiater. Hasil pemeriksaan informasi dari pihak keluarga dan saksi-saksi, awalnya kami memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Namun dari pihak kita tidak langsung percaya dengan informasi tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan ke dokter kejiwaan, hingga kemarin sudah keluar hasil secara resminya, memang benar menyatakan dari hasil itu yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat sehingga perlu dilakukan pengobatan yang berkesinambungan. Karena mengalami gangguan jiwa berat, pihak keluarga tidak mau menerima CAP lagi. Keluarga justru meminta agar petugas menyerahkan CAP ke dinas sosial. Pasalnya CAP sudah berulang kali melakukan tindakan yang mencederai keluarganya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menolak tendanya dibongkar, pedagang terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP di Kanal Banjir Timur, Jakarta sore tadi. Sterilisasi Kanal Banjir Timur dilakukan untuk mencegah kerumunan warga. Saya tahu, Pak.
Adu mulut antara pedagang dan petugas Satpol PP ini tak terhindarkan. Pedagang tak terima lapak yang ada di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur dibongkar petugas. Turunin, tolong anak-anak turunin tendanya, turunin, sulis, mana sulis, ini loh. Suasana semakin memanas saat seorang pedagang histeris mengeluhkan kesulitan yang dialami saat pandemi COVID-19. Para pedagang ini meminta adanya dialog dengan Pemkot Jakarta Timur terkait dengan larangan berjualan di kawasan KBT. Kami berharap Pak Wali Kota supaya membuka ruang dialog kepada kami PKL yang ada di BKT ini. Tujuannya adalah bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat. Karena negara sekarang lagi bingung bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat. Ini mereka tidak dapat stimulus ekonomi, tidak apa, cuma mereka mau berdagang sedikit, menyambung hidup doang. Sementara itu, pembongkaran dilakukan petugas untuk mencegah kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19. Perintah tugasnya dari gugus tugas COVID di tingkat kota bahwa potensial kerumunan yang ada di tempat-tempat umum, diantaranya salah satunya kawasan BKT, itu pun harus dilakukan pengendalian ketertiban umumnya supaya tidak ada potensial kerumunan. Meski telah berulang kali dibongkar, sejumlah pedagang nekat kembali berjualan di kawasan KBT. Padahal sebelumnya, Pemkot Jakarta Timur telah melarang pedagang berjualan di kawasan ini selama PSBB. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah mobil rombongan pengantin masuk jurang di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Akibatnya 6 penumpang tewas di lokasi, sementara 1 orang mengalami luka berat. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman korban kecelakaan mobil tunggal di perbatasan Bulukumba, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sinjai. 6 korban yang meninggal dalam 1 mobil tersebut dimakamkan di kampung halamannya di Desa Baraya, Montoraba. Kecelakaan ini terjadi diduga karena sopir berkendara dalam keadaan mengantuk. Diduga karena sopir mengantuk ya, sopir mengantuk seperti itu dan jatuh di jurang kedalaman 25 meter. Sebelumnya, Sabtu dini hari, sebuah mobil minibus terjun ke sungai setelah sebelumnya menerobos pagar pembatas jalan. Mobil yang berisikan 7 orang tersebut hendak menuju ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk menghadiri resepsi pernikahan. Namun, saat melaju di Jalan Porosinjai Bulukumba kilometer 2526, Dusun Jatei, tiba-tiba mobil mengalami kecelakaan hingga jatuh ke jurang sedalam 25 meter. 6 penumpang tewas di lokasi, sementara 1 orang yang merupakan sopir kini dalam kondisi kritis. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, kendaraan padat merayap hingga 2 km di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Meski sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, pengunjung menghabiskan libur panjang akhir pekan dengan berwisata di kawasan Puncak. Berikut laporan reporter Hasbiallah dan juru kamera Tommy Hadikusumo dari Gadok, Puncak Bogor. Ya, terlihat padat merayap situasi arus lalu lintas di jalur Puncak Bogor, di mana titiknya mulai dari pertigaan Taman Safari menuju ke arah Gadok. Ini terlihat kendaraan mengular hingga 2 km. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan sistem satu arah tadi hampir 2 kali, mulai dari exit tol Ciawi menuju ke arah Gadok dan juga Puncak. Sebaliknya juga dilakukan sistem satu arah mulai dari Riung Gunung menuju ke arah Gadok. Kini pihak kepolisian meskipun padat merayap situasi arus lalu lintasnya, mereka tidak melakukan sistem satu arah karena memang dianggap kondisinya masih cukup normal. Lalu kami juga menanyakan beberapa hal kepada masyarakat yang berlibur ataupun memilih berwisata ke Puncak. Mereka ingin pergi ke Puncak ini karena ingin menghabiskan waktu bersama keluarga mereka di libur akhir pekan, karena libur akhir pekan bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari Senin. Berarti ada 3 hari kesempatan mereka untuk menghabiskan waktu, dan tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi ada Taman Safari, kemudian juga Kebun Teh, lalu ada Cipanas dan juga Taman Matahari yang menjadi pilihan favorit bagi warga. Dan bagi Anda yang ingin pergi ke Puncak, tetap jaga kondisi badan juga kondisi kendaraan Anda, karena memang kondisi kendaraan sangat diperlukan ketika sistem satu arah ataupun kemacetan ini terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Hasbiullah Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan.
Pemirsa, kepadatan lalu lintas menuju Puncak Bogor, Jawa Barat terjadi sejak pagi tadi. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Sabtu pagi, ribuan kendaraan mengantri di gerbang tol Ciawi untuk menuju kawasan wisata Puncak, Jawa Barat. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas dari Simpang Gadok dengan cara membuka satu jalur menuju Puncak mulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 11 siang. One way ini diberlakukan mulai dari gerbang tol Ciawi sampai dengan Rindu Alam. Untuk pelaksananya sendiri kita sampai dengan melihat situasi arus dari Jakarta sudah mulai menyurut atau sudah mulai lancar. Karena kita terpantau dari tadi untuk antrean kurang lebih sekitar mulai dari gerbang dari Gadok ini sampai dengan gerbang kurang lebih sampai 2 kilo. Nah, itu kita berlakukan one way. Titik kemacetan juga bertumpu di Pasar Cisarua, Bogor. Banyaknya aktivitas penduduk lokal juga menjadi penyebab kemacetan. Rekayasa lalu lintas satu arah dilakukan secara kondisional. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di Tol Purbalenyi padat. Kepadatan kendaraan juga terjadi di kawasan wisata Lembang. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung memadati ruas Tol Purbalenyi kilometer 82 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Selain itu, banyaknya kendaraan besar seperti bus dan truk dari arah yang sama membuat arus bertambah ramai dan padat. Diperkirakan kepadatan arus akan terjadi hingga hari Minggu, sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Sementara lokasi wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sudah dipadati wisatawan dari berbagai daerah sejak siang tadi. Tingginya antusiasme kenjangan wisatawan menyebabkan kepadatan lalu lintas di wilayah wisata Lembang. Sebagai antisipasi kemacetan, personel polisi disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Polisi mengimbau para wisatawan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan mengenakan masker.